Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua saya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya, karena bak pepatah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin, tak kawin tak beranak ya Bu ya, tak beranak tak bercucu. Jadi nama saya Febri S. Lesmana SSI. Kalau kegiatan sehari-hari saya selain saya mengajar, saya juga praktisi ruqyah Bu. Ya. Jadi saya praktisi ruqyah ini sudah 10 tahun, jadi sudah sering berhadapan dengan jin. Tapi saya tidak bisa melihat jin. Ya, jadi kalau ada orang mengaku-ngaku bisa melihat jin, nah dia yang perlu diruqyah ya Bu ya. Kan dia jinnya, ada jin dalam tubuhnya. Ya, jadi saya menggantikan Ustadz Fahmi Harib Al-Hafiz. Beliau lagi sibuk karena besok santrinya mau wisuda, jadi agak repot. Ini titip salam beliau kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua sehat di sini kan? Ya, alhamdulillah sehat. Itu yang penting kan Bu? Ya. Kita hidup ini kan yang penting duit banyak, sehat ya Bu ya. Ya, kalau duit banyak, sehat, makan apapun enak kita kan. Yang sedihnya udah tak ada duit, penyakitan pula ada kawat ya. Jadi yang penting kita banyak duit dan sehat ya. Jadi dalam kesempatan kali ini, karena ini ada berkaitan dengan hatam Quran, jadi saya mau menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau pernah mengatakan, "Falaisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla ibadatun tuqda bil lisan afdalu min zikrillah. Warafil hajati bil adiyati khalisati ilallah ta'ala." Tidak ada ibadah yang lebih afdol, kata beliau ya. Tidak ada ibadah lisan yang lebih afdol setelah membaca Al-Quran selain daripada zikir kepada Allah. Warafil hajati bil adiyati khalisati ilallah ta'ala, dan mengangkat hajat. Mengangkat hajat dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Jadi ternyata Bu, ibadah lisan yang utama itu adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah ibu-ibu di rumah ini baca Quran. Alhamdulillah. Bisa jangan sampai kita berhenti membaca Al-Quran. Makanya kita manfaatkan Bu lisan kita ini. Kita manfaatkan lisan kita, lidah kita ini untuk apa? Untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada lisan kita gunakan untuk merumpi, ya kan? Daripada kita gunakan lisan kita untuk ngejelekin orang lain. Daripada lisan kita gunakan untuk mengadu domba, mengkompor-kompori orang lain, sebaiknya lisan kita ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berbicaralah yang baik, berbicaralah yang manfaat. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, tidak bisa berbicara hal-hal yang manfaat, diam. Betul nggak Bu? Nah, bisa diam kan Bu? Saya aja yang ngomong ya. Iya. Itu kata Nabi kan. Kalau kita tidak bisa bicara baik, jadi makanya ibadah lisan yang utama itu baca Quran.
Al-Quran. Usahakan rumah kita itu jangan sepi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Kita usahakan di rumah kita itu menjelang maghrib TV jangan hidup, ya kan? Jangan lagi Pak nonton sinetron aja kan begitu, ya kan? Nanti habis jam-jam 6 mulai sibuk nonton sinetron, ya kan? Maghrib mati, sholat habis maghrib lanjut lagi, jangan begitu. Usahakan dari maghrib ke isya itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Karena kata Nabi, Bu, rumah yang di dalamnya itu tidak ada bacaan Al-Quran, itu katanya rumahnya seperti kuburan. Kira-kira Ibu mau nggak tidur di kuburan? Tapi insya Allah kita nanti bakalan menjadi penghuni kuburan. Tapi kalau masih sehat walafiat begini, kita nggak mau tidur di kuburan. Tapi rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran, rumah itu kayak kuburan. Nanti bisa jadi, ya kan? Emaknya, ayahnya melihat anaknya lari sana lari sini kayak tuyul, ya Bu. Nanti ayahnya, anaknya melihat emaknya kuntilanak cikikian aja, serem dia, ya. Kuntilanak cikikian, ya. Kenapa? Karena di dalam rumah itu nggak ada bacaan Al-Quran. Maka kita hidupkanlah. Makanya alhamdulillah, ya kan, tahun periode sebelumnya pemerintah Kota Medan buat kegiatan maghrib ngaji. Jadi kalau suasana rumah kita ini, Bu, ya, ada bacaan Al-Quran, kita gunakan dengan bacaan Al-Quran, kita manfaatkan, kita ajak anak kita ajak suami kita. Ini rumah kita insya Allah ada cahayanya. Ya. Akhirnya malaikat itu kenal, Bu, dengan kita. Kalau di dalam rumah itu nggak ada bacaan Al-Quran, maka cahaya itu nggak kelihatan dari langit sana. Akhirnya malaikat nggak kenal sama kita. Ya? Makanya baca Al-Quran di rumah kita. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man qara'a harfun min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kita masih baca satu huruf saja, Bu, sudah dapat berapa pahalanya? 10. Makanya saya sering bercanda, semalas-malasnya kita baca Quran satu hari itu satu ayat. Semalas-malasnya. Supaya apa? Supaya rumah kita itu tidak berhenti dari bacaan Al-Quran. Misalnya lagi malas nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Tutup. Lagi malas, enggak, malas-malasnya nggak begitu kan? Ini contoh, ya kan? Besok lanjut itu. Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, Sadaqallahul Azim. Lagi malas. Tapi alhamdulillah dulu di sini nggak ada yang begitu, ya Bu, ya. Iya, itu kalau semalas-malas, ya. Makanya usahakan rumah-rumah kita itu jangan berhenti dari bacaan Al-Quran. Dan Al-Quran ini, Bu, Masya Allah, bergantung dengan niat kita. Ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga memberikan fadilah daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Misalnya, kalau rumah kita tidak dimasuki oleh jin-jin yang asik, supaya rumah kita tidak dimasuki oleh sihir-sihir, ya, dari para dukun-dukun, ya. Maka apa yang kita baca? Yang kita baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Kalau kita malas baca Al-Baqarah seluruhnya, misalnya capek karena kegiatan kita hari-hari, setidaknya baca 10 ayat surah Al-Baqarah. Yang pertama ayat 1 sampai 4, Bu, atau sampai 5, ya. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tambah satu lagi, ulaika ala hudan
minadh dhulumati ilan nur. 2, 5, 7. Baru di 3 ayat terakhirnya Bu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan seterusnya. Ya, insyaallah hafal semua ini kan? Jadi malas kita baca Al-Baqarah seluruhnya, setidaknya baca 10 ayat saja. Alamannya. Ya ternyata Masya Allah Quran ini memiliki ya. Kalau istilahnya di dalam surah Al-Jin itu ya, surah Jin itu ajib Quran. Ajib, luar biasa. Luar biasa. Makanya kita harus yakin bahwa ketika kita baca Al-Quran, pertolongan Allah itu datang sama kita. Makanya Quran ini bergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita baca Quran, niat minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kesembuhan itu datang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Makanya bergantung kepada niat-niat kita. Apalagi yang mau kita baca, misalnya surah Yasin. Yasin itu fadilahnya Bu, salah satunya apa? Itu mempermudah rezeki kita. Ada ibu-ibu di sini yang ngamalin surah Yasin? Ya, teruskan kalau yang ada. Kalau yang belum ada, baca, amalkan Yasin. Iya. Dan Yasin ini ketika kita bacakan di sebelah orang yang sedang sakaratul maut, ini kata Nabi ya, lagi ada orang sakaratul maut dengan menjelang azalnya, kita baca di sebelahnya Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kita baca untuk insya Allah ketika kita bacakan dan si mayat ini, kalau jenazah ini tadi mati pada saat itu, maka Masya Allah Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Ngapain? Ikut memandikan, ikut mensolatkan, ikut menghantarkan ke kuburan. Jadi kalau malaikat yang menyolatkan jenazah kita, malaikat yang berdoa untuk kita, Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahu warhamhu, kira-kira dikabulkan nggak? Dan kalau kita yang berdoa belum tentu, tapi Masya Allah ini malaikat yang berdoa untuk si jenazah tadi, karena ketika dia sakaratul maut, di sebelahnya ada sosok manusia yang membacakan surah Yasin di samping. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, nggak usah nangis-nangis. Kita ada nangis-nangis. Aku belum siap. Baca Yasin. Baca Yasin, jangan nangis-nangis dulu. Ya. Begitu udah balik dia kepada Allah, sudah ruhnya sudah pergi dari jasadnya, meninggal dia mati dia kan, langsung ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jangan nangis dulu, itu dulu yang kita ucapkan. Itu kalau menangis itu nangis lah. Namanya menangis jadi manusiawi kan gitu. Karena Nabi Muhammad SAW ketika anak beliau Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Ya, jadi wajar manusia ya, surah Yasin. Baru surah apa lagi Bu? Kalau pengen rezekinya bagus lagi, baca surah Waqiah. Ya, surah Al-Waqiah. Baru kalau pengen kita selamat dari azab kubur, baca apa? Al-Muluk, ya kan? Makanya Nabi mengatakan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulli laila ma'anahu Allah biha min azabil qabri. Barang siapa yang baca al-mulk tiap malam, maka Allah akan menghalangi dari azab kubur. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan inna suratan minal qur'ani 30 ayat syafa'at li rasulun hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat dan akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia tidak lain adalah surah Al-Mulk. Baca nih. Apalagi kalau min ayatil maut kita sudah kelihatan. Saya anjurkan rajin-rajin baca. Kau min ayatil maut, tanda-tanda mengaji Allah. Sekarang banyak tanda-tanda bukti kan yang ada ketik-ketik tanda-tandanya, misalnya yang tadinya kita tahan bersila sampai 2 jam, sekarang mana nggak tahan, ya kan? Masih 5 menit udah selonjor. Nah itu ini air maut tuh, udah dekat tuh
Ya, kan tanda-tanda saya bilang. Iya, tanda-tanda tuh. Semua camat, Ustaz. Ya kan, yang tadinya berani makan kari kambing, sekarang udah nggak berani lagi. Itu juga min ayatil maut tuh, Bu. Yang tadinya berani makan rendang daging, sekarang udah nggak berani lagi, ya kan? Waduh, itu bisa jadi min ayatil maut. Kalau udah ada begitu, Bu, rajin-rajin baca al-muluk. Jadi kadang terlihat. Jadi kalau kita merasa gitu, ingat mati. Kalau ibu sekarang ingat mati atau ingat duit aja? Lebih banyak ingat duit apa ingat mati? Ingat duit ya. Ingat duit ya. Duit diingat tapi mati juga diingat. Supaya apa? Supaya kita punya amal soleh. Karena kalau orang mati gak ada amalnya, nanti dia minta balik lagi. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 Allah katakan, "Qala rabbirji'un." Jadi orang-orang yang sudah mati, yang sudah di alam kubur sana, mereka minta kepada Allah, "Qala rabbirji'un." Ya Allah, balikan aku ke dunia. Kenapa minta dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu shalihan fima tarak. Agar aku bisa beramal soleh. Yang tadinya amal soleh itu aku tinggalkan. Kalau yang mati nggak pernah sholat, dia minta balik sama Allah. Ya Allah, balikan saya ke dunia. Supaya apa? Supaya saya bisa sholat. Kalau yang mati tadi tidak pernah baca Quran, maka dia minta dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia. Ya Allah, balikan saya ke dunia supaya saya baca Quran. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Kenapa orang yang mati tadi minta dikembalikan? Karena orang yang sudah mati itu bisa melihat hasil amalnya. Tapi mereka tidak bisa melakukan amal. Sementara kita yang masih hidup, kita bisa melakukan amal, tapi kita tidak tahu bagaimana hasil amal kita. Kayaknya banyakin aja amal soleh. Banyakin aja baca Quran. Jaga ibadah-ibadah yang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Yang terpenting usahakan ketika kita melakukan satu ibadah lillah. Ya Bu ya, usahakan ibadah itu karena Allah. Ngaji kita karena Allah. Jangan pula aku datang ke wirid lah. Kenapa belum datang ke wirid dia? Bukan mau ketagih utang si kawan. Masuk mari mau nagih utang dia Bu. Jadi bukan lillah lagi. Makanya diperbaiki niat kita ketika kita melakukan suatu ibadah. Usahakan niatkan karena Allah. Makanya ada satu amalan. Usahakan kita buat amalan-amalan yang sirri. Tahu sirri Bu? Sirri ini tersembunyi. Kenapa kita dianjurkan buat amalan-amalan sirri? Karena amalan sirri ini bisa melatih kita untuk ikhlas. Ya kan? Terserah amalan itu apa. Pokoknya amalan itu kita buat, orang lain tidak tahu. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Kenapa? Karena amalan sirri ini melatih kita untuk ikhlas. Kan rata-rata amalan kita ini terang-terangan. Kita sholat terang-terangan, ya Bu ya. Apalagi kita baca Quran itu juga terang-terangan, ya kan, tetangga dengar. Haji umroh juga terang-terangan, apalagi sekarang orang berhaji berumroh rajin kali upload ke media sosial, ya kan, jadi terang-terangan. Kalau amalan yang terang-terangan ini punya potensi riya an-nasi, ya kan gitu. Makanya kita buat amalan yang sirri, yang tahu cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbiasa melakukan amalan-amalan sirri sehingga terlatih kita ikhlas lillah, insya Allah di amalan-amalan yang terang-terangan juga akan melatih kita untuk ikhlas ketika kita melakukan amalan itu. Ya. Jadi banyakkan amal, ya, banyakin baca Quran, ya. Jadi apa lagi Bu? Surah Al-Mulk ya Bu ya. Baru ayatul kursi Bu. Ayatul kursi, ya. Ayatul kursi ini fadilahnya luar biasa. Jadi pernah Bu, ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga harta zakat. Lalu datang ada sosok laki-laki tua yang datang mencuri harta zakat tadi, mencurinya di tengah malam.
Dan ini terlihat oleh Abu Hurairah. Lalu ditangkap sama Abu Hurairah. Kamu telah mencuri, maka kamu akan saya bawa di hadapan Rasulullah SAW. Lalu orang tua rentah tadi mengatakan, tolong jangan hadapkan saya kepada Rasulullah. Tolong lepaskan saya ini orang susah, saya ini orang miskin, tolong lepaskan saya. Akhirnya Abu Hurairah hibah, dilepaskan orang tua tadi. Keesokan harinya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, bagaimana nasib tahananmu? Tawananmu, artinya si orang tua tadi yang ditangkap. Nabi tahu. Ya Rasulullah, saya lepas karena saya kasihan. Dia ngakunya orang miskin, dia ngakunya orang susah. Ya sudah, saya biarin dengan harta zakat yang dia bawa. Besok malam nanti malam dia datang lagi. Ketika di malam kedua Abu Hurairah datang lagi si orang tua tadi dan melakukan yang sama. Datang Abu Hurairah ditangkap mau dibawa ke hadapan Rasulullah, tetap ngemis-ngemis si orang tua tadi. Tolong ya Abu Hurairah, jangan tangkap saya, jangan hadapkan saya kepada Rasulullah. Saya ini orang susah, saya orang lemah, saya butuh makanan ini untuk keluarga saya. Akhirnya Abu Hurairah hibah, dilepaskan lagi. Besoknya ketemu dengan Nabi, bagaimana dengan tawanan wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya lepaskan Rasulullah karena dia mengaku orang miskin, orang susah, dia mau ngasih makan untuk keluarganya. Apa kata Nabi? Dia itu pendusta. Nanti malam datang lagi. Akhirnya malam ketiga datang lagi, ditangkap lagi, tetap ngemis-ngemis ngaku bahwa dia orang miskin. Tapi ketika itu si orang tua tadi itu mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau begitu saya akan mengajarkanmu satu ayat, yaitu ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dibacakan sama si pencuri tadi. Kalau ini kamu baca ketika kamu mau tidur, maka Allah akan menjaga kamu sampai pagi hari. Jadi kalau kita tidur baca ayatul kursi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai kita terbangun di pagi hari. Biasa. Akhirnya keesokan harinya Abu Hurairah ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana Abu Hurairah tentang kawananmu? Tetap sama ya Rasulullah. Dia mengatakan bahwa dia orang susah, dia butuh makanan untuk keluarganya. Nah itu dia pendusta, itu dia bohong, kata Nabi. Tapi ada satu hal yang diajarkan kepada saya Rasulullah, apa? Saya diajarkan untuk baca ayatul kursi tiap malam. Katanya ketika saya baca ayat kursi tiap malam, maka Allah akan menjaga saya. Dan Nabi mengatakan bahwa apa yang dikatakan tentang ayat kursi tadi itu benar. Kalau dia mengatakan tentang dia miskin itu bohong, tapi ketika si orang tua tadi mengatakan tentang ayat kursi tadi, itu adalah benar. Tahu ibu siapa orang tua tadi? Orang tua tadi tidak lain adalah syaitan, iblis yang menjelma menjadi manusia. Jadi syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Jadi syaitan aja mengatakan ayat kursi itu adalah satu senjata, sehingga ketika kita baca sebelum tidur Allah akan jaga kita. Bahkan kalau kita baca selesai sholat, insya Allah ketika kita mati hari itu matinya kita masuk surga. Ada yang sudah melakukan ini? Selesai sholat 5 waktu baca ayat kursi, insya Allah matinya kita matinya masuk surga. Ya, ada saya lihat di channel YouTube Ustadz Faizal. Jadi ada satu kasus orang disantet dan sekarang udah masih main model begitu, masih ada. Istilah sekarang ini memukul tanpa menyentuh. Nah begitu. Jadi ketika seorang ini disantet, santetnya balik ke dukunnya. Datang dukunnya ini dikembalikan kepada yang nyuruh. Akhirnya hari itu juga yang nyuruh mati. Yang nyuruh mati hari ini. Akhirnya dicari-cari tahu apa amalan si orang tadi kok sampai disantetnya nggak bisa. Ternyata Masya Allah Bu, amalan si orang yang disantet tadi ini tidak mempan balik ke dukunnya, amalannya baca ayat kursi. Waktu pagi dia baca ayat kursi, waktu petang dia baca ayat kursi, mau keluar rumah dia baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi, selesai sholat dia baca ayat kursi, tidak berhenti dia baca ayat kursi. Masya Allah. Akhirnya apa? Ketika orang tersebut mau dizolimi, mau dihancurkan dengan setan, dengan jin,
asbab dari ayatul kursi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ya, ternyata Quran ini bukadilahnya luar biasa. Makanya sedih saya kalau masih ada orang Islam itu nggak mau baca Quran. Tadi saya sebelum kemari singgah saya di Masjid Al-Falah. Untuk saya di situ tadi, saya dengar di becak tadi itu ada saya dengar kedengaran sampai sekitar jarak 10 meter. Saya lihat bahwa itu berdua di becak tadi itu belajar Iqra, masya Allah. Belajar Iqra, apa suara nyaring ini? Sekarang kan banyak pakai Iqra ngajinya kan. Nah, kalau awak dulu ngajinya pakai alif alif bawa alif roban gitu ya. Badate baba bawa di badokan babimu gitu. Kalau dulu begitu. Bahkan saya masih ingat tuh. Alif 2 di atas, alif 2 di bawain, alif 2 di depan, an in un. Ba 2 di atas, ba 2 di bawah, bin ba 2 di depan, ban bin un. Karena dulu kalau ngaji belajarnya tanda-tanda itu disebutkan, tanda fathah disebutkan, tanda kasrah disebutkan, tanda dhamma disebutkan, bahkan tanda tasdid aja kami dulu menyebutnya satu. Alif lam satu date alam date la Allah, balam satu date balam date la balla. Tanda sukun kami bilang ngaji dulu. Disebutkan juga alif date anun date na ana, alif waw mati date aunun date na auna. Alif waw mati ropan unun date na una, alif ya mati date ainun date na aina, alif ya mati bawa in date na ina, alif date anun 2 di ropan nun anun. Begitulah kami dengar. Capek bu, mulutnya capek tapi lengket. Kalau sekarang enggak ya? Ba ta ta sa jaja gitu ya. Sampai alif lam itu dibaca alama alaro yasa. Pakai Iqra tadi karena apa? Karena gurunya nggak terangkan. Padahal di situ ada penekanan kan gitu. Kalau yasa dibaca yasin kan gitu. Alif lam mim, alif lam ro kan begitu. Jadi usahakan ya, jangan sampai rumah kita itu sepi dari bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini masya Allah ajib luar biasa, ya, menakjubkan. Ada keajaiban-ajaiban dari setiap huruf-huruf Al-Quran. Jadi ajarkan juga anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Suaminya bu mau baca Quran? Alhamdulillah ya kan, kalau nggak mau suaminya bu diajar bu, ya kan. Suaminya nggak bisa diajak untuk belajar. Ayo belajarlah kita bang. Kalau manggil papa, ayo papa belajar kita. Kalau manggilnya ayah, ayo ayah belajar kita ya. Jangan gara-gara gengsi, jangan gara-gara malu kita tak bisa baca Quran. Nanti matinya kita nggak masuk surga. Kita buang aja malu itu, kita buang gengsi itu, belajar kita walaupun kita belajar pakai Iqra, walaupun kita belajar pakai alif bata. Masalah. Supaya apa? Supaya kita bisa baca Quran. Mana tahu lagi belajar kita bu alif ba ta ngaji kita mantap jihad bukan bu, lagi belajar alif ba ta ngaji kita sampai ta ngaji kita dihitung jihad bu, masya Allah. Coba bisa jadi begitu kan, ya kan? Makanya mati ini kan bergantung kebiasaan kita, ya kan? Kebiasaan ibu joget-joget, matinya lagi joget-joget gitu, ya kan? Ya kan? Matinya apa? Kebiasaannya karaokean nyanyi di mana masuk mic tuh mati ya kan? Hati-hati. Makanya mati itu bergantung kepada kebiasaan kita. Ya, makanya hiasinlah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kita berharap dengan bacaan yang Al-Quran yang kita bacakan itu bisa menjadi wasilah untuk mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Baru tidak ada ibadah yang lebih afdal setelah membaca Al-Qurannya ibadah lisan selain daripada zikir kepada Allah. Baru yang kedua ibadah lisannya bu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah terserah mau zikir apa saja. Makanya Nabi menganjurkan kita setiap kita beraktivitas kita baca doa kan. Tujuannya supaya kita zikir.
Kita mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mau keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau apa lagi? Mau makan, Allahumma bismillah, Allahumma barik lana. Tapi bismillahnya jangan lupa ya, bismillah dulu baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan, alhamdulillahilladzi ahyana alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna. Mau masuk kamar mandi juga berlindung kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tujuannya supaya kita zikir kepada Allah. Ya. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang indah-indah, Bu, apa yang kita ucapkan? Ketika kita melihat yang indah-indah, ucapkan Masya Allah, Bu. Ya. Kita lagi jalan-jalan ke gunungan misalnya, ya kan? Ke Toba sana, kita lihat Masya Allah indahnya Danau Toba itu, ucapkan Masya Allah jadi zikir. Ibu kalau melihat suami ucapkan Masya Allah, Bu, situasi ya. Ya. Kalau melihat suami itu, Bu, ucapkan Masya Allah, ya kan? Jangan pula ibu melihat suami orang Masya Allah. Itu lihat suami sendiri, astagfirullah. Jangan begitu ya. Lihat suami sendiri, Masya Allah. Kenapa? Karena dia yang halal buat kita. Ya kan? Kalau suami ibu melihat ibu, Masya Allah. Tidak. Jangan-jangan suami ibu melihat ibu langsung baca ayat kursi. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Memang istrinya hantu ya, Bu ya. Baca kursi ya. Jadi hidup nih, Bu, usahakan jangan sampai terlepas kita dari zikir. Lihat sesuatu yang kita tidak suka, yang ucapkan subhanallah, yang jelek-jelek subhanallah. Lihat ada orang gila di jalan tanpa baju, tanpa celana, subhanallah. Tapi jangan ibu melototin ya, Bu ya. Cukup subhanallah ya, yang paling. Ya. Jadi begitu. Jadi lisan kita ini terus zikir sama Allah. Ya. Mau keluar rumah kan? Langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala. Tadi dari rumah mau melangkah kemari, ada yang baca itu? Baca. Ya, kalau ibu dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, sebelum sampai ke musola ini ibu mati, insyaallah ditunggu. Begitu. Makanya kita hidup ini nggak berhenti dari zikir. Begitu juga mau masuk rumah, ya kan? Berdoa lagi. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Ma'alallahi rabbuna tawakkalna. Baru ucapkan salam, assalamualaikum. Masuk kita begitu berdoa. Jadi hidup ini nggak berhenti dari zikir kepada Allah. Makanya lisan kita ini, lidah kita ini usahakan gunakan, manfaatkan untuk zikir. Ibu pernah dengar cerita Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam itu kan ditimpa satu penyakit. Doa Nabi Ayub bukan minta kesembuhan, ya Allah sembuhkan saya, capek saya dengan penyakit ini. Tidak itu yang diminta Nabi Ayub. Yang diminta Nabi Ayub, ya Allah sabarkan saya, ya. Dan jangan hancurkan lidah dan hati saya. Kenapa? Karena lidah dan hati saya ini saya gunakan untuk zikir kepadamu, ya. Jadi usahakan lidah kita ini jangan berhenti untuk zikir, ya. Zikir istighfar juga ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Kata Nabi, man la yasimal istighfara ja'alahu Allahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah jadikan dari setiap kesedihan-kesedihannya kebahagiaan. Siapa di sini yang suka sedih, Bu? Suka sedih ya, Bu ya? Biasanya apa yang bikin sedih? Duit lagi. Saya masih duit aja, ya kan? Ya, Bu ya. Itu ternyata, Bu, ya, rezeki tingkatan yang paling bawah itu ternyata harta. Ya. Rezeki tingkatan yang paling bawah itu harta. Tingkatan nomor 3. Tingkatan nomor 2 rezeki itu apa? Anak-anak yang soleh dan solehah. Baru rezeki yang tingkatan paling atas itu tidak lain adalah ridha Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita hidup ini Bu, berupaya bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala itu ridho dengan kita. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka lakukanlah apa-apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Kadang sesuatu itu menurut kita baik, tapi belum tentu menurut Allah baik. Makanya pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit ya kan? Keinginan kita kesembuhan manusia ya kan? Tapi ternyata keinginan Allah tidak. Kenapa? Karena ternyata masih banyak dosa-dosa kita yang bisa dihapus dengan penyakit yang kita alami. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, terima ketentuan itu. Bersabar kita dengan ketentuan itu. Maka insya Allah ketika kita ada dosa, maka penyakit tadi itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika ya Bu, belum siap mau nanya, belum siap. mau bertanya apa Bu? Kita kan lagi membaca Al-Quran, Ustaz. Kadang kalimatnya ada yang salah. Itu gimana Ustaz? Saat kita sholat, kita lagi membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita melakukan satu amal, usahakan kita belajar terlebih dahulu. Ya Bu ya. Dan alangkah lebih baiknya itu belajarnya kita kepada guru, terutama dalam hal membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran banyak yang salah, jangan dipertahankan. Setidaknya kita perdengarkan dulu kepada orang yang memiliki pemahaman, kemampuan tentang Al-Quran itu. Misalnya dalam segi tajwid, dari pengucapan huruf misalnya, makhraj. Terkadang baca Alhamdulillah itu banyak orang lamnya itu dipantulkan kayak kalau Alhamdulillah, Alhamdulillah, salah. Itu masih dari segi Fatihah. Padahal seharusnya ketika kita mau tahu letak huruf tadi disukunkan. Berarti lam tadi kan sebelumnya huruf alif baris patah. Jadi cara bacanya bagaimana? Al. Bibirnya ini Bu, bibir kita nyamping kanan kiri. Al. Supaya apa? Supaya tidak terpantun. Nah, jadi nggak bacanya alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Macam ain. Ucapan ain banyak orang yang ucapannya di hidung. Pada hidung itu hukumnya haisub kan? Rongga hidung. Sementara ain itu halki, tenggorokan. Berarti letakkanlah di mana dia huruf tadi. Kalau dia halki ya di halki. Makanya ketika baca ain, alhamdulillahi rabbil alamin. Tenggorokan alamin, jangan alamin, jangan gitu. Di sini ada baca Quran ya? Adanya Bu. Makanya datang aja kemari. Nanti saling apa? Saling mengingatkan kan? Tadarus kan? Jadi sebelum baca tahtim baca Quran dulu kan? Orang Rabu ikut lah Bu. Adanya. Ya. Jadi walaupun kita belum kesalahan, tetap ada pahalanya. Tapi ketika kita mau belajar, maka pahalanya lebih baik lagi, lebih besar lagi. Ya Bu ya. Belajar supaya tidak salah. Iya untuk semua. Ya Bu ya semua. Yang belum bisa baca Quran jangan malu, datang saja belajar. Kalau malu di tempat kami, malu kali aku sama waktu misalnya, malu kali aku sama kawanku. Ibu undang guru ke rumah, ya kan? Dia di tempat prioritas kita ini sampai yang bisa baca Quran, yang pandai baca Quran, pandai tajwidnya, undang dia ke rumah. Ibu, rumah saya lah, saya malu kali di prioritas itu baca Qurannya. Ajak dia ke rumah, ya kan? Gitu, ya supaya apa? Supaya kita bisa baca Quran. Karena cara melipat gandakan pahala yang paling mudah itu baca Quran. Tadi satu huruf 10 kan? Coba kalau ibu baca Al-Quran bisa satu halaman, udah berapa huruf yang ibu baca?
Makanya cara yang paling mudah untuk melipat gandakan pahala itu baca Quran. Makanya Nabi juga mengatakan Iqra'ul Quran fa inna ya'ti syafi'an bi ashabi. Baca Quran karena Quran itu di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Jadi kita punya suami, kita punya anak, kita punya orang tua, belum tentu suami kita, anak kita, orang tua kita memberikan syafaat buat kita di akhirat. Tapi ketika kita baca Al-Quran, maka Quran ini di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi kita. Makanya yang belum bisa baca Quran belajar. Ya Bu ya, jangan malu, jangan yang sudah tahu tingkatkan terus baca Qurannya. Ya, bila perlu ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu baca Quran. Ya, jadi Quran baru zikir kan, zikir tadi istighfar ya Bu ya. Jadi orang yang senantiasa istighfar maka Allah jadikan dari setiap kesedihan kebahagiaan, dari setiap kesulitan jalan keluar. Warajaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari jalannya yang tiada disangka-sangka. Bisa jadi tuh rezeki kita susah, rezeki kita sulit itu karena dosa dan maksiat kita kepada Allah. Makanya cara membukanya tadi apa? Dengan istighfar. Kalau ibaratnya keran air, ya kan, keran air tadi tidak jalan, ternyata di selangnya itu ada karatan-karatan, ya, sehingga menumpuk sehingga air itu tidak bisa jalan. Jadi supaya air itu jalan tadi dibersihkanlah karatan-karatan tadi. Kalau kita cara membersihkan dengan apa? Cara membersihkan adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, basahi lidah kita, lisan kita dengan astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah, ya. Atau baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat dosa-dosa kita ya Bu ya. Jadi banyak zikir-zikir. Baru zikir apa lagi? Zikir tasbih ya, atau zikir selesai sholat. Ya, Nabi mengatakan man sabbahallahu fi kulli duburin sholatin salasan wa salasin. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah di ujung sholatnya sebanyak 33 kali. Ya, wa hamidallah, dan mengucapkan tahmid sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah salasan wa salasin, dan mengucapkan Allahu akbar takbir 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khufirat khatayahu. Dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khufirat khatayahu walau kanat misla jabadul bahri. Maka dosanya akan dihapus oleh Allah walaupun dosanya itu masya Allah sebanyak buih di lautan. Makanya jika selesai sholat baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu jangan sampai kita tinggalkan sesibuk apapun kita. Kenapa? Karena bisa kita baca sambil berdiri. Misalnya kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Misalnya masakan kita ada yang udah tercium masakan gitu, kita bangkit bisa sambil jalan kita subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Makanya supaya sholat kita khusyuk itu dianjurkan hal-hal yang berkaitan dengan api itu kita matikan. Misalnya ibu lagi masak, tiba-tiba ada zuhur, ya kan, masaknya masak kangkung, ini kalau lama-lama di rumah ini bisa lembek nggak enak kita makan, ini dimatikan dulu, ya kan, baru sholat kita. Lagi goreng dimatikan dulu kompornya baru sholat kita. Karena ada satu cerita, jadi ada seorang istri, dia sholat subuh tapi sambil masak nasi Bu. Kalau dulu kan masaknya masih pakai tungku, pakai kayu, ya kan, masaknya di priok, ya kan. Lagi sholat Allahu akbar baca Fatihah, dia dengar suara mendidihnya kelompok, ya kan. Itu harus dikacau, kalau nggak dikacau buat itu kan. Kalau di bara kita makannya masaknya pakai kayu. Akhirnya apa yang dibaca ibu ini? Dibaca ibu ini surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Tujuannya apa? Ngingetin suaminya kalau dia lagi masak nasi, ya kan? Suaminya, apa ini suamiku? Apa ini istriku nasi? Nggak tahu dia lagi masak nasi di dapur.
Suami tak ngerti. Ternyata loading juga suaminya, akhirnya dicek lagi masak nasi, baru dikacau begini nasi. Ya kan, karena kalau nggak dikacau bisa berkerak nanti dia kan begitu. Beda kalau kita masaknya pakai rice cooker kan, masak pakai singkong nggak perlu dikacau-kacau pun tetap bagus saja. Ya, nah, jadi jangan sampailah kita berhenti dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadilahnya apa daripada zikir? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Walladzi yusalli 'alaikum. Asbab kita zikir kepada Allah, maka Allah akan berselawat untuk kita. Artinya apa? Dengan zikir yang kita lakukan, rahmat Allah turun buat kita. Wa malaikatu, dan malaikat juga memintakan ampun kepada siapa? Kepada orang-orang yang zikir. Liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur, dan Allah akan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya. Ternyata Masya Allah ada fadilah daripada zikir nih Bu ya. Makanya jangan malas-malas kita zikir. Ya Bu ya. Lagi kesel sama suami ini, bawahnya udah mau merepet aja ya, stop, nggak jadi merepet insya Allah, ya kan? Ya. Lagi mau marah sama suami lah, baca ayat kursi bu Allah la ilaha illallah insya Allah nggak jadi merepet, ya kan? Iya. Ya. Jadi kita baca Quran kita, ya kita berzikir kita. Kenapa? Karena ibadah lisan yang utama itu adalah membaca Al-Quran, dan yang kedua itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini Bu, ada yang mau kita diskusikan? Ada Bu itu. Kampung-kampung dulu. Karena perempuan tadi itu Bu. Iya, kayak ceruan. Karena kan dia di sholatnya di rumah di kamar. Itulah ibaratnya itu kan satu metode aja. Jangan supaya apa? Supaya ketika kita mau sholat itu ya supaya khusyuk itu, sesuatu yang mengganggu pikiran kita itu disingkirkan dulu. Ya. Itu kan mengganggu pikiran kalau lagi sholat ada masak nasi itu. Itu istilahnya ibarat itu langgar ulama dulu. Ada yang mau tanya Ibu? Taunya? Ya taunya cuma kita ruqyah mandiri kan. Jadi misalnya yang pertama, terkadang jin itu menampakkan sesuatu kepada kita dalam mimpi. Ada nggak kita mimpi yang aneh-aneh? Misalnya kita mimpi nampak ular, kita mimpi melihat anjing, atau binatang-binatang lainnya yang merupakan jelmaan-jelmaan daripada jin, itu bisa jadi. Karena saya pernah ada satu pasien itu di Brian, ya di Brian ada satu pasien. Pasien ini setiap mau kerasukan paginya, malamnya dia bermimpi nampak sosok itu. Misalnya dia mau kerasukan paginya dengan sosok yang serba putih rambutnya, ya kalau kita sebut itu kuntilanak kan. Nanti malamnya datang jadi mimpinya itu, paginya kerasukan. Dan kemarin itu sempat asbab daripada kerasukan itu keguguran. Jadi itu pertama dilihat dari makanya kalau mau ceknya kita, ya lakukan aja ruqyah mandiri. Setidaknya baca ayatul kursi ditiupkan, baca al-ikhlas al-falaq tiupkan, ya kan, anas tiupkan, dosakan seluruh badan. Ada terasa berat nggak ditengkuk? Ini biasanya ditengkuk ini. Kalau ditengkuk ada begitu. Itulah kalau kita mau ngeceknya. Atau kita baca Quran, tapi sebelum baca Quran diniatkan dulu Bu. Ya, ya Allah, jika di dalam diri saya ada penyakit, jika dalam diri saya ada sihir, jika di dalam saya ada jin, dalam diri saya ada jin, maka asbab daripada atau wasilah dari Al-Quran yang saya baca, ya Allah, hilangkanlah semua itu dalam diri saya. Baru baca.
Biasanya kalau diniatkan itu, kalau memang ada jinnya kita sendiri bereaksi. Misalnya kita mual, kita mau muntah, kadang gitu. Hah? Ya udah tahu berarti ada gangguan. Ya sudah kita lanjutkan aja bacanya. Terkadang ada memang juga yang kalau memang besar dia aura negatif diri tadi nggak sanggup dia. Kita nggak sanggup meneruskan bacaannya. Jadi ngeceknya gitu, yang nggak harus datang ke perukiah kita. Dengan bacaan Quran yang kita baca aja bisa Bu, kita bisa lihat ada atau tidaknya jin dalam tubuh kita. Iya Bu. Ada orang yang sakit Ustaz, di dalam tubuhnya seperti bukan sakit di dalam tubuhnya. Jadi memang ada penyakitnya timbul gitu Ustaz. Jadi sakitnya itu disebabkan kita tak tahu dia berobat sudah dalam sini tak baik. Jadi dia istilahnya bilang aku dia mengobati tentang yang cakap bersama tetangga itu dia orangnya yang mengobati. Kok bisa tahu gitu? Hah? Dia prasangka, dia datang ke dukun. Ya semua udah dijalani yang Makanya usahakan berobat itu jangan ke dukun. Terkadang ada orang sakit asam lambung aja. Orang sakit asam lambung aja dibilang dukun ini dibuat si anu, dibuat si anu. Karena kalau asam lambung kita tinggi, Bu, terkadang kita mau berhalusinasi. Kita takut tapi tidak tahu apa yang kita takutkan. Jadi kayak orang stres. Datang dia ke dukun, oh dibuat si anu si anu. Kita rukiah nggak ada reaksi, Ibu ada asam lambung ada. Kita kasih herbal asam lambung alhamdulillah sembuh. Gitu. Makanya usahakan berobat jangan ke dukun. Kalau dia berkaitan dengan medis, datang kita ke dokter, datang kita ke rumah sakit. Kalau ada gangguan medis, ya kita cari aja terapis rukiah, atau kita rukiah mandiri saja. Begitu juga bagus. Jadi, tapi jangan usahakan jangan ke dukun. Kenapa kita sekarang ini memperbanyak rukiah supaya mengurangi orang-orang yang datang ke dukun, itunya. Karena masih pusing. Saya pernah ada pasien perempuan, dia datangnya ke dukun. Minta apa? Dia minta istilahnya supaya orang itu sama dia tuh suka aja gitu. Jadi ketika saya datang disuruh suaminya merukiah, saya rukiah dia. Belum saya rukiah dia udah keluarkan keris semar sama uang 100.000. Dan keris semarnya itu dikasih sama dukun. Keris itu untuk pengasihan supaya orang simpati, ya kan? Dan simpati empati sama dia begitu. Jadi ketika saya bilang sama emaknya, Bu, ini gua beli kerisnya. Besoknya reaksi dia reaksi sendiri, macam-macam sendiri, minta apa? Minta kerisnya itu di mana dibuang ini? Saya mau balik ke tempat saya. Begitu. Makanya janganlah kita ke dukun-dukun lagi, Bu ya. Karena nanti bisa bahaya. Puaka itu begini Bu, itu jin nasab kalau istilah kita kan. Jin nasab itu begini, dulu dia punya nenek moyang. Dia istilahnya bersekutu dengan jin. Jadi ada satu perjanjiannya. Nanti kalau aku mati kok kemana ya? Kata si orang tua tadi, nanti kalau kau mati aku sama cucumu, sama anakmu. Anakku mati sama cucumu, cucu mati sama cicitmu. Makanya kalau dia di rukiah sama kami itu istilahnya pemutusan. Jadi kita putuskan itu hubungan itu. Terkadang ketika kita memutuskan hubungan itu, dia sudah reaksi, masih kita ucapkan aja. Jika dahulunya nenek moyang saya ada melakukan perjanjian dengan jin, maka pada hari ini saya memutuskan hubungan itu. Ya, kita baca aja, tapi usahakan kalau dia jinnya jin nasab atau puaka, itu ada pemutusan dulu. Jin itu Bu, ikutin yang apa yang kita baca, itu dia istilahnya kalau bahasa orang Melayunya ogap aja gitu, ngomok dia. Coba ayat kursi kita baca, dia suruh ikut baca sampai selesai, gak bisa dia sampai selesai. Insya Allah.
Makanya ada apa namanya pemutusan. Ya kita sendiri yang memutuskan. Kalau ngomong baik datang di sini itu potong ayam, dipotong ayam memang baik sakitnya. Iya. Kalau saya nggak mau gitu. Minta kopi nggak ada kopi. Iya. Minta kopi nggak ada kopi. Minta rokok nggak ada rokok. Nggak sih bilang keluar kamu. Nggak ada minta apa-apa. Tanpa syarat keluar. Jadi yang berdosa bukan nenek moyangnya. Iya nenek moyang yang bukan dia. Dia kan nggak tahu. Iya kan. Ya Bu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat di sini. Di sini biasanya ada ajan.